Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahri, saya sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahri, saya sebagai pasien. Di sini kami akan melakukan roleplay perawatan paliatif, pemeriksaan fisik sistem perkemihan, yang mana untuk mengetahui apakah seorang pasien itu mengalami gagal ginjal kronik. Oke, selamat menyaksikan. Tahap pertama yang dilakukan adalah prainteraksi, di mana pada prainteraksi ini seorang perawat mencuci tangan terlebih dahulu dan baru memakai handscoon dan untuk mempersiapkan persiapan pemeriksaan. Dan selanjutnya adalah tahap persiapan pasien, di mana pada persiapan pasien ini diawali dengan info konsen. Selamat pagi Bapak, di sini saya Muhammad Fahri, petugas pada pagi hari ini. Boleh saya tahu siapa namanya Bapak? Zahri. Oke Bapak, di sini saya Muhammad Fahri, petugas pada pagi hari ini. Sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kandung kemih untuk mengetahui apakah Bapak mengalami kelainan pada sistem perkemihan dan juga apakah Bapak mengalami keluhan pada sistem perkemihan ini dan juga ada penyakit atau tidak pada sistem perkemihan Bapak. Sebelumnya tindakan ini akan saya lakukan dengan waktu kurang lebih 3-5 menit. Dan sebelumnya sih saya akan menutup sampaian terlebih dahulu untuk menjaga privasi Bapak dari luar, dan juga saya mengatur posisi kenyamanan Bapak dulu guna untuk melakukan pemeriksaan yang lebih nyaman. Kepada Bapak, apakah Bapak bersedia? Oke, tahap pertama yang harus dilakukan adalah tahap orientasi, di mana pada tahap orientasi ini kita melihat terlebih dahulu ataupun menginspeksi pasien. Pada tahap ini kita melihat pasien terdiri terlentang dan pemeriksa dilakukan di sebelah kanan, dan juga melihat pada daerah abdomen pada garis midclavicular, serta kita perhatikan pada daerah simetris tersebut simetris atau tidaknya area tersebut, dan juga apakah ada tampak massa ataupun tidak. Boleh Bapak sebelumnya buka baju terlebih dahulu untuk saya ingin melihat pada bagian abdomen Bapak apakah ada pengalami pembengkakan atau tidak. Boleh Bapak ya. Oke, pada daerah perut ataupun abdomen tidak simetris dan juga tidak ada pembengkakan. Baik, yang kedua adalah pemeriksaan palpasi. Pada palpasi ini kita akan melakukan palpasi pada ginjal. Pertama, posisikan pasien terlentang dan buka pada bagian abdomen mulai dari processus pedis hingga sampai ke simfisis pubis. Nah, di sini perawat akan berdiri di sebelah kanan pasien dan meletakkan tangan kiri di bawah punggung dengan antara tepi kostal dan bawah pada bagian puncak iliaka. Kemudian letakkan tangan sebelah kanan di atas abdomen pasien, tepat di atas posisi tangan kiri tempat kita letakkan tadi. Dan kemudian untuk mempalpasi tepi kanan bawah ginjal kiri, tekan ujung-ujung jari sekitar 4 cm dan puncak iliaka kanan pada garis medial. Ini tekanan ini akan kita lakukan dengan ujung-ujung jari dengan atas sudut kontas vertebral. Sebelum itu instruksikan pada pasien untuk melakukan tarik napas terlebih dahulu guna agar ginjal yang akan dipalpasi akan bereaksi seperti halnya tidak padat ataupun lembut dan tidak keras. Sebelumnya Bapak, di sini saya akan melakukan palpasi tekan pada ginjal Bapak. Sebelumnya Bapak boleh tarik napas ya Pak? Boleh tarik napas Pak? Oke, setelah dilakukan pengecekan palpasi pada ginjal sebelah kanan, begitu pula sebaliknya dilakukan pengecekan pada ginjal sebelah kiri. Namun berbeda sedikit dengan ginjal yang sebelah kanan, maka sebelah kiri ini meletakkan tangan kanan 5 cm di atas puncak iliaka kiri. Kemudian berikan tekanan dengan kedua tangan pada saat pasien berinhalasi. Dan jika ginjal dapat dipalpasi, bandingkan dengan ginjal sebelah kanan. Normalnya ginjal tersebut harus memiliki ukuran yang sama. Selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi kandung kemih. Nah, pada palpasi kandung kemih ini, cari tepi kandung kemih dengan menekan ke dalam garis tengah dari atas simfisis pubis kurang lebih 2-5 cm. Dan kemudian setelah kandung kemih terpalpasi, yang perlu dicatat adalah lokasi pada pemeriksaan, dan yang kedua adalah lihat adanya benjolan atau tidak, dan seperti massa ataupun nyeri tekan pada bagian kandung kemih. Dan biasanya pada kandung kemih ini normal terasa keras dan relatif sedikit lembut. Bapak, sebenarnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kandung kemih Bapak pada bagian atas simfisis yang kurang lebih 2-5 cm. Jika terdapat, saya akan melihat apakah ada benjolan atau tidak pada bagian kandung kemih Bapak. Maaf ya Pak ya, saya tekan terlebih dahulu. Oke, pada bagian kandung kemih tidak ada penekanan pada kandung kemih dan juga tidak ada massa ataupun benjolan pada kandung kemih. Serta Bapak, apakah nyeri Bapak? Tidak ya Pak ya? Oke. Tercatat bahwasanya tidak ada benjolan atau massa pada bagian kandung kemih dan tidak ada rasa penuh pada bagian kandung kemih.
Baiklah, pemeriksaan selanjutnya adalah perkusi pada bagian kandung kemih. Sebelumnya kita meminta pasien terlebih dahulu untuk berbaring atau terlentang. Oke Bapak, sebelumnya boleh Bapak terlentang atau mau saya bantu? Oke, setelahnya kita lakukan perkusi menengah pada bagian kandung kemih, dan perkusi area kandung kemih ini dimulai pada 5 cm di atas simfisis pubis. Dan kemudian untuk mendeteksi perbedaan bunyi, perkusikan pada bagian area dasar kandung kemih. Dan perkusi ini normalnya suaranya adalah timpani. Baiklah, di sini saya akan melakukan Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan perkusi pada bagian kandung kemih Bapak. Guna untuk mengetahui apakah ada perbedaan suara, yaitu tidak adanya suara timpani atau tidak. Baiklah Bapak, sini saya akan melakukan perkusi terlebih dahulu ya Pak. Jika ada yang nyeri boleh katakan nyeri ya Pak. Gimana Bapak, apakah nyeri Pak? Nyeri nggak Pak? Oke, terdengar suara timpani pada bagian sebelah kiri. Kemudian pada sebelah kanan terdengar suara timpani dan tidak terdapat suara lain selain suara timpani. Oke, setelah dilakukan tindakan, maka tahap terakhir adalah tahap terminasi. Di mana pada tahap ini kita mengevaluasi apa saja yang telah dilakukan tadi mengenai tindakan yang telah dilakukan. Oke Bapak, sebelumnya boleh kita rapikan pasien terlebih dahulu. Oke, setelah itu mengevaluasi tindakan yang telah dilakukan tadi, bahwasanya pada tindakan yang telah dilakukan tadi, pasien tidak mengalami ciri khas dari pasien yang mengalami gagal ginjal kronik. Dan setelah itu, kita membereskan alat terlebih dahulu serta membereskan pasien. Dan kemudian kita mencuci tangan dan melepaskan handscoon. Setelah itu kita berpamitan para pasien. Baiklah Bapak, tindakan telah saya lakukan. Jika Bapak memerlukan saya lagi, boleh panggil saya di nurse station ya Bapak. Itulah tadi satu video edukasi mengenai pemeriksaan fisik tentang pasien yang mengalami gagal ginjal kronik. Sebelumnya video ini kami edukasikan agar bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa.